Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bejana dalam pelayanan khusus ini ya, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan saudara, kita sekarang ini sudah nanti beberapa jam lagi ya, sudah masuk dalam tahun yang baru ya, tahun 2026, beberapa jam lagi saudara. Ya, dalam kesempatan ini ya saya mengucapkan selamat ya, menjalani, menempuh, mengarungi ya tahun 2026 yang akan segera datang ini. Saudara-saudara, seperti biasa Tuhan itu akhir tahun dalam pelayanan saya ya, Dia memberikan pesan-pesan, warning juga ya, lewat saya ini saya sampaikan kepada saudara, dan ini sekaligus menjadi tema dari pelayanan HDM hari Rabu ini akhir tahun 2025 ya, untuk beberapa jam lagi kan sudah masuk ke 2026 ya. Tadi saya sudah mengucapkan selamat memasuki tahun 2026 ya. Kita sudah merayakan dari Natal, tapi hari Natal kan terus sampai bulan Januari itu masih terus saudara ya. Merry Christmas and Happy New Year 2026 kan, seperti itu saudara-saudara ya. Nah, apa yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk tahun 2026? Ya, mari nanti kita renungkan, simak dengan seksama. Tuhan menyampaikan kepada saya, berjaga-jagalah. Saudara-saudara, tahun 2025 sudah kita lewati, tentu saudara sudah mengalami, ya, menjalani tahun itu tidak mudah kan ya. Tapi tahun 2026 juga semakin tidak mudah loh saudara. Ya, saya beritahu saudara. Maka itu Tuhan menyampaikan melalui saya supaya berjaga-jagalah. Ya, di dalam kita masuk ke tahun 2026 dan kita mengarungi tahun itu saudara, menjalani tahun itu. Ya, berjaga-jaga dari apa saudara-saudara? Ini yang perlu kita cermati saudara. Jauh-jauh hari Tuhan juga sudah memberikan saya, ini bukan penglihatan tapi satu kenyataan saudara. Saya tahun 2001 kan di bawah Tuhan. Ya, dan di sana Tuhan menunjukkan saya seluruh dunia api dan darah. Nah, sekarang Tuhan memberikan tambahan saudara, air. Api, darah, dan air. Kita berhati-hati saudara, masuk ke tahun 2026 ini. Tuhan menyampaikan berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jaga dari apa? Saya lalu mohon hikmat daripada Roh Kudus untuk meneliti, membuka firman Tuhan ya, yang tercatat di kitab suci saya yang namanya Alkitab ya. Di sana Roh Kudus menuntun saya di dalam Wahyu saudara-saudara. Wahyu pasal 12 ayat 12. Ini nanti ada rentetan saudara. Berjaga-jagalah dari apa? Ini saudara, Wahyu 12 ayat 12 demikian. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ini bagi orang-orang yang sudah ada di dalam surga, yang sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu saudara. Ya, orang yang di dalam surga itu hanya ada sukacita,
hanya ada sukacita, saudara-saudara. Ya, tidak ada yang lain. Tidak ada lagi kesusahan seperti masih ada di bumi ini, di dunia ini. Tidak ada yang namanya air mata. Ya, tidak ada yang namanya kesusahan, bela sungkawa, duka cita, kesakitan, dan lain sebagainya yang saudara bisa merasakan sendiri. Pergumulan yang tidak mudah. 2026, saudara. Ini Wahyu 12 ayat 12 mengatakan yang pertama. Ini yang selanjutnya mengatakan apa ini? Celakalah kamu, hei bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ini saudara, berjaga-jaga. Saudara-saudara, bagi orang-orang yang masih hidup dalam dunia ini, iblis ini turun dengan geram. Karena waktunya sudah singkat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah singkat. Yang kedua, saya dan saudara diminta supaya berjaga-jaga. Karena ini, saudara-saudara. Nanti kita lihat lagi ayat-ayat yang lain, saudara ya. Kita lihat nanti, saya baca juga, saudara ya. Kita selidiki itu. Bagaimana? Kalau kita merenung ya, katanya iblis sudah kalah di atas kayu salib. Iya, kalah sengat mautnya, saudara. Tapi powernya, kekuatannya, saudara-saudara, ya, dia masih memiliki powerful. Hanya sengat maut. Ya, karena dosa sudah ditebus oleh Kristus. Bagi orang-orang yang tetap di dalam hadiratnya, tadi yang dikatakan bersukacita di dalam surga. Bersukacita. Saudara-saudara, tapi yang masih ada di dalam dunia ini, iblis dengan geramnya loh ya. Dikatakan dengan geramnya. Loh, ini dikatakan begini, dengan geramnya yang dahsyat loh. Saudara-saudara, hati-hati. So, kita ini jangan merasa wah sudah hebat, sombong, dan lain sebagainya. Hati-hati. Iblis masih bekerja dengan dahsyat. Karena dia tahu, maka dia itu bekerja dengan, kalau saya bilang sudah masif, betul-betul terstruktur. Ya, wah, sistematis, saudara. Hati-hati. Dia pakai dunia ini. Dia pakai powernya, saudara-saudara. Ya, kita lihat, saudara-saudara. Mari kita lihat lagi, saudara. Ya, lihat lagi kebenaran daripada firman Tuhan ini. Kita lihat, saudara-saudara ya. Kalau saudara membuka dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Ini tadi tema saya, saudara, dari Tuhan ya. Ini tak ada, saudara. Saya dituntun Roh Kudus benar-benar, saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, ini lihat, lawanmu siapa? Si iblis. Tadi, ya, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Loh, ini loh, saudara-saudara, yang kita harus hati-hati. Ini jelas lawan kita iblis yang sedang mengaum-ngaum seperti singa-singa yang mengaum, yang lapar, siap menerkam siapa saja yang ditanya, yang tidak sadar, tidak berjaga-jaga. Yang lengah, habis, saudara. Iblis lawan kita. Loh, kita lihat lagi, saudara-saudara. Benar tidak ini? Kita lihat lagi di dalam Efesus ya, catat di dalam Efesus. Coba Efesus ya, kita lihat Efesus. Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 12 itu mengatakan begini, saudara. Ya. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan manusia. Ya, bukan. Bukan sesama kita, bukan saudara kita, bukan keluarga kita, bukan dengan orang lain, dengan komunitas kita.
Jemaat sama jemaat, bukan. Gereja sama gereja, bukan itu. Sebetulnya, kalau kita mau sadar, lawan kita siapa ini loh. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kerajaan iblis yang kita lawan pemerintah-pemerintahan iblis. Ya, dengan melawan penguasa-penguasanya, penghulu-penghulunya, beserta roh-roh jahat di udara. Ini lawan kita. Kita harus tahu benar musuh telaten kita siapa. Ya bukan lawan kita, juga bukan diri kita sendiri. Tapi yang butuh kita perangi itu daging ini loh. Daging, bukan kita diri sendiri, kita ini ada rohnya. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh manusia ada dalam kita, menyatu dengan Roh Kudus. Jangan dilawan. Musuh kita jelas, iblis. Tadi sudah katakan dengan geramnya ya, hati-hati. Maka itu, kita mohon ya supaya Roh Kudus itu tetap berdaya, jaya di dalam kita. Jangan didukakan, kembali ke jalannya, tuntunan pimpinannya, jangan mengikuti. Dan malam mengatakan manusia durhaka. Hati-hati, saya saudara hati-hati. Kita semua hati-hati. Memasuki tahun 2026 ini, ada api, ada darah, ada air. Oh saudara-saudara, kita harus berhati-hati betul. Ya, berjaga-jaga. Loh, iblis ini mengerjakan apa? Apa yang dilakukan iblis supaya saudara tahu benar-benar satu? Dia suka memecah belah. Memecah belah, mengadu domba. Bukannya manusia dengan Allah kalau jadi pecah belah diadu domba, saudara, dari awal-awalnya. Zaman Adam dan Hawa. Terus, dia memecah belah sampai sekarang dalam keluarga, rumah tangga. Hati-hati, caranya macam-macam dia pakai. Selicik, sepertinya benar, tetapi caranya menuju jurang. Caranya iblis. Cari kesempatan. Jika kita ada argumentasi ya dalam keluarga rumah tangga, argumentasi itu ya sebetulnya tidak ada masalah. Tapi hati-hati, iblis bisa masuk sana jadi sekecil-kecil membesar. Merasa benar sendiri, tidak terima dan lain sebagainya, saudara-saudara. Bukan terlalu masuk lah. Pecah belah itu di komunitas kita, mungkin di dalam usaha pekerjaan, bahkan masuk di dalam gedung gereja, jemaat antar jemaat, ya, komunitas ini dan komunitas itu, terus macam-macam saudara. Hati-hati, berjaga-jagalah, ya. Roh Kudus sudah mengajarkan supaya iman kita ini loh sehat, tidak mau diadu domba, tidak dipecah belah. Iman yang sehat benar-benar saudara, tidak mudah dipecah belah. Itu pekerjaan iblis. Itu dan harus kita jaga, hati-hati. Selain dia memecah belah saudara-saudara, dia itu mengganggu. Bisa mengganggu, mengusik. Ya mengganggu, mengusik apa saja. Dalam pekerjaan bisa diganggu, bisa diusik, bisa membuat dia buat penyakit dengan cara-cara yang tadi saya katakan pakai orang durhaka. Ada guna-guna, ada tenung, ada santet, ada mantra-mantra, ada sihir dan lain sebagainya. Itu okultisme. Dia pakai itu. Saya banyak melayani. Jadi apa yang saya sampaikan, memecah belah, mengusik, mengganggu. Saya melayani saudara-saudara. Ya, ada pengalaman di sana. Jadi pelayanan DADM ini pelayanan yang memang ada faktanya gitu ya. Bukan sekedar saya ngomong begini, itu ada tercatat di Alkitab semua. Ya, membuat orang yang bisu tuli karena iblis, karena dirasuk iblis. Itu tadi dia geram, dia tahu, dia mau menggagalkan
Iman saya dan saudara, iman Kristus, iman yang membawa kita di dalam kerajaan Bapa, tapi Dia ingin membawa dalam kerajaannya di dalam neraka. Bapa ada di surga. Hati-hati, berjaga-jagalah. 2026 lebih lagi. 2025 juga sudah ada. Nanti ada Roh Kudus, saudara. Diperkuat, benar-benar saya beritahu. Roh Kudus Dia itu memang penolong yang sudah datang dari Bapa. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, itu sudah jelas. Tidak usah ragu-ragu lagi. Siapa penolong kita sekarang? Parakletos kita, Roh Kudus. Dikatakan Dia itu Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh penguat. Ini saudara-saudara. Ini perlu saudara perhatikan, selain mengganggu. Katakan, Dia itu juga dapat merayu, saudara. Ditawarkan dunia. Hati-hati, rayuannya iblis, saudara-saudara. Dunia dengan segala gemerlap mewah. Waduh, dipakailah apa saja semua. Kita harus hati-hati, jangan sampai dunia masuk gereja. Tapi gereja dengan kekuatan daripada Roh Kudus itu yang harus masuk dunia. Hati-hati dengan perkataan ada serigala berburu domba masuk dalam gereja. Ya, ada rayuan gombal, saya ngomong. Rayuannya dunia. Ini jabatan dan lain sebagainya. Ini hati-hati saudara-saudara. Ini terjadi loh, saya layani. Dan main-main lainnya, memecah belah, mengusik, mengganggu, merayu. Oh saudara, dunia sudah ditawarkan dunia. Bagaimana? Ini 2026, hati-hati, berjaga-jaga saudara. Saya semuanya, seluruh keluarga-keluarga, siapa saja, komunitas hadiah dan semua yang melihat, menyaksikan YouTube saya, berjaga-jagalah. Tadi sudah saya sampaikan ayat firman Tuhan. Ya, ada lagi. Dia itu juga memperbudak. Memperbudak. Ya, jangan sampai kita diperbudak olehnya, menyebarkan berita-berita omong kosong. Ya, menyebarkan Injil lain, Injil palsu. Yesus lain, Yesus palsu. Roh lain, roh palsu. Itu kita sudah jelas. Roh yang kita terima adalah roh manusia kita yang sudah diberikan oleh Allah. Dan ada Roh Kudus. Bukan roh lain, roh iblis. Itu iblis memperbudak. Kita diperbudak oleh Dia. Ada Yesus lain, Yesus. Kita ada kenal yang kita rayakan Natal ini. Yesus Kristus dari Nazaret. Tuhan kita Yesus itu bukan hanya Yesus, ada banyak nama Yesus saudara sekarang. Hati-hati, jangan diperbudak kalau mereka ada Injil yang lain, tapi berbeda dengan Injil Kristus. Hati-hati, berjaga-jagalah. Wah, banyak sudah memperbudak macam-macam. Terus ada lagi saudara, dia mengikat. Diikat oleh rohnya, roh lain itu diikat kamu. Ada yang terikat oleh ini, oleh hal-hal yang tidak baik. Diikat oleh narkoba, diikat oleh miras, diikat oleh perjudian, diikat oleh ini, oleh itu dunia. Diberikan apa ikatan? Itu pekerjaannya dia. Dia itu penguasa dunia. Dengan roh-roh jahatnya. Ada penghulu-penghulu, ada pemerintahan iblis. Dan melihat hati darah, berjaga-jagalah. Sesuai firman Tuhan yang disampaikan, yang benar. Ya, 2026, berjaga-jagalah. Saudara dan saya sudah dikaruniakan Roh Kudus, Parakletos,
Roh Bapa sendiri itu luar biasa, penolong kita yang sudah tercatat dan benar-benar diberikan. Jangan ragu-ragu lagi menyebut Roh Kudus. Dia itu Roh Allah, Sang Parakletos, Roh penguat, penasihat ajaib. Dia itu sekutu sahabat kita, karib. Penolong yang benar-benar siap setiap saat. Pelawanmu, Iblis sudah mengatakan dengan geram, karena dia tahu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sudah sikap berusaha menghancurkan, mematahkan iman saya dan saudara supaya menoleh kepada Dia. Tapi kita harus benar-benar kepada Kristus. Jangan sampai kita kehilangan akal kita. Roh itu harus benar-benar bekerja, bukan hanya diam di dalam hati kita, tapi dia sampai kepada akal budi kita. Roh itu bekerja di akal budi, di pikiran, perasaan, kehendak kita. Dia bisa berbicara lewat telinga audible, dia bisa berbicara lewat hati kita di dalam, bisa bicara lewat di dalam pikiran kita. Dan mulut kita boleh berkata, mengucapkan syukur kepada Dia, bersyukur, berterima kasih kepada Dia, dan memuji Dia, mengakui Dia bahwa Dia adalah seorang penolong yang lain dari Bapa di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai itu lewat. Berjaga-jagalah, tidak mudah. Lihat, buktikan apa yang saya sampaikan, karena itu datang dari Bapa, dari Tuhan sendiri. Dan Roh Kudus yang memberikan saya pencerahan untuk saya melihat Alkitab bicara apa tentang iblis. Dia tidak kalah total, dia hanya sengat mautnya yang sudah dihancurkan, dikalahkan, dipatahkan, ya. Tapi powernya masih. Itu ayatnya, saudara-saudara. Ya, ayatnya kan mengatakan begitu. Firman-Nya, saudara, mari untuk memperkuat saya dan saudara, tetap saudara mau diempurapi oleh Roh Kudus terus, ya, dihembusi dengan kuasa dan tenaganya itu yang dahsyat, spektakuler, supranatural, luar biasa. Itu Roh Kudus yang bekerja. Kita tinggal mengucapkan itu. Roh Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia bertindak, Dia bekerja mengatasi saudara-saudara. Jangan sampai saudara mau dipecah belah. Jangan sampai saudara diganggu, diusik, ya, dirayu, diperbudak, diikat lewat dunia ini. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, ya, yang mau bersama saya dalam pengurapan pakai sarana saudara, karena saya sudah diperintah. Belum dicabut, saya pakai terus. Minyak yang tanpa alkohol, semua minyak. Jadi dipermudah saudara, tapi harus dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mau membutuhkan pengurapan itu, saudara punya minyak yang tanpa alkohol, minyak apa saja, saya mau kuduskan dari tempat ini. Yang mau saja. Kalau tidak percaya, tidak mau, tidak apa-apa. Saya hanya menjalankan saja, bukan kehendak saya. Sudah 15 tahun, bulan Februari tahun 2026. Pegang minyakmu saudara, Bapak. Minyak yang tanpa alkohol ini sudah, Tuhan, sesuai dengan perintahmu. Dari tempat ini yang belum dikuduskan, saya kuduskan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, minyak itu menjadi kudus dan Roh Kudus akan bekerja atas minyak itu. Saudara tinggal mengurapi, katakan, ini mutlak, tidak boleh tidak. Demi nama Tuhan Yesus, urapkan. Kalau saya sudah, saya selalu saudara, dari tahun 2011 saudara sampai sekarang, saya bersyukur saya masih dimampukan saudara. Haleluya. Mari saudara-saudara, butuhan apa? Ya, masuki 2026 berjaga-jaga. Mohon Tuhan kuatkan iman saya. Kuatkan iman saya, sehatkan iman saya,
kuat Tuhan, sehat dan tahan uji, tahan banting menghadapi itu. Dan saya dan saudara pasti tetap di dalam pelindungannya, di dalam hadiratnya. Ada berkat yang dahsyat luar biasa daripada dia. Hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Warga-warga, rumah-rumah tangga diurapi oleh Roh Kudus, sehingga mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Imannya benar-benar iman mandiri, sehingga mereka boleh melakukan pelayanan mandiri, sehingga mereka boleh mengurapi mandiri, saudara-saudara. Dan ada doa profetik, perkataan profetik, lidah bibirnya mengatakan yang positif hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepada Dia Roh Kudus bekerja positif untuk orang lain dan diri kita sendiri. Haleluya. Hembusi rumah tangga, keluarga. Tuhan memberikan hidup yang kuat, sehat. Iman percayanya, kerukunan rumah tangga kuat. Haleluya. Ada pemulihan-pemulihan dalam keluarga rumah tangganya. Yang sakit pun disembuhkan. Apapun, yang dari manapun saja. Dari iblis. Dia berkuasa membuat engkau sakit. Tapi ada Roh Kudus. Dilawan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya menjadi sehat kuat. Dan saudara dan saya tetap kesehatannya diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Bisnis pekerjaanmu diberkati. Diberikan jalan keluar, solusi yang luar biasa. Luar biasa. Apapun bisnismu, mau ekspor, impor, tidak ada kata-kata susah, sulit. Kalau engkau tetap diurapi, dihembusi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, berjaga-jaga dengan baik. Ya, jangan tergelincir oleh apa yang saya sampaikan tadi. Iblis berikan lewat dunia ini. Saudara benar-benar menikmati yang namanya shalom dan soteria. Nanti Tuhan Yesus mau datang kembali yang kedua. Haleluya, puji Tuhan. Shalom di dalam dunia ini, saudara. Soteria dalam dunia ini dan sampai di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, saudara. Saudara yang merasakan aset-asetnya juga sulit dijual, ialah saudara menikmati yang namanya kemurahan Tuhan. Oh, engkau akan dibukakan jalan. Aset-asetmu akan terjual dengan baik. Tidak ada sulit di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terjaga-jaga terus. Jangan sampai tergelincir oleh iblis lewat dunia ini. Apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tetap kuat, tetap sehat, tetap teruji. Punya iman yang mandiri. Imannya dapat melayani diri sendiri. Ya, ada pengurapan mandiri dan doa profetik, saudara. Puji Tuhan, saudara, tetap ada utang piutang. Tuhan akan beri jalan keluar, solusi yang baik. Semua akan dibereskan. Terima kasih kepada Dia. Haleluya. Engkau yang mengalami beban yang berat apa saja dalam hidup. Tahun 2026. Tuhan mengatakan berjaga-jagalah. Dan saudara berjaga-jaga dengan benar. Tuhan akan menjaga saudara. Baik keluar maupun masuk. Pintu berkat, pintunya dibuka. Dan berkat surgawi dicurahkan kepada saudara. Dan saya sendiri. Semuanya, keluarga-keluarga, rumah tangga, semuanya diberkati hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Abang mengucap syukur. Biarlah Tuhan, peringatanmu ini Tuhan, berjaga-jaga, dan Tuhan sudah memberikan penjelasan. Berjaga-jaga dari apa? Tahun 2026. Kita bukan menghadapi manusia dengan manusia saja. Tetapi yang bahaya adalah yang tidak kelihatan. Tetapi berbahaya adalah roh jahat, iblis yang dengan geramnya sudah mengatakan begitu firman-Nya, karena kedatanganmu sudah singkat Tuhan. Yang kedua, Tuhan, jauhkan kami. Ya Bapa, jauhkan kami dari yang jahat. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Tapi berikan kami jalan yang benar Tuhan. Lewat bimbingan daripada Roh Kudus. Roh yang kudus, selalu kudus. Hidup dalam kekudusan. Tuhan, bungkus kami. Penuhi kami terus. Urapi kami Tuhan. Ya lalawalas sikiran alaya rawasa. Uramata sangkiara malawalas. Tuhan bekerja. Roh Kudus dinyatakan.
Terima kasih Bapak, hormat kemuliaan bagi namamu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekali lagi saudara, ya, saya sudah menyampaikan Merry Christmas and Happy New Year 2026. Laluilah dengan berjaga-jaga bersama dengan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, soteria. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sampai berjumpa lagi Rabu yang akan datang di tahun baru 2026.